Do you want to know? Kelasnya, jadi kepada ketua kelas disiapkan dulu sebelum belajar. Gurunya siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang kita mulai terlebih dahulu, saya absen dulu ya. Absen mulai dari Nur Aini, hadir Bu. Nur Aisyah, hadir Bu. Satra Arya, hadir Bu. Sri Mulyanisi tidak hadir. Kemana? Ada keterangan? Apa? Wika Rahma, hadir Bu. Baik. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan aritmetika. Ada yang tahu atau sudah ada yang pernah mendengar atau sudah ada yang mempelajari sebelumnya dari rumah? Tidak Bu, dari Bu. Kenapa tidak pelajari? Jadi langsung saja. Jadi aritmetika itu dia adalah bagian daripada ilmu matematika. Nah, aritmetika ini adalah termasuk ilmu dasar dalam menghitung matematika. Nah, jadi aritmetika itu sendiri, jadi kita mempelajari karena aritmetika itu banyak, ada barisan aritmetika matematika, ada deret aritmetika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mau bahas tentang pola barisan aritmetika. Jadi kita di sini nanti ada poin yang harus kita harus gapai. Jadi yang pertama kita harus bisa menentukan pola barisan aritmetika. Yang kedua bisa menentukan beda suatu barisan aritmetika dan bisa menentukan suku PN. Kenapa kita penting memahami barisan aritmetika? Karena ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu matematika itu sangat erat kaitannya dengan dengan kehidupannya kita, sehingga kenapa kita harus penting untuk mempelajarinya, karena ini kemudian diterapkan dalam kehidupannya kita sehari-hari. Contoh misalkan ketika kita ingin menabung di bank, misalkan Arya misalnya mau menabung di bank, dan bagaimana caranya biar cepat tahu berapa sih tabungan saya, misalkan 20 tahun ke depan. Misalkan Arya menabung bulan pertama 1.100.000 misalkan, 1.100.000. Bulan kedua menabung lagi Arya 1.300.000 misalkan, dan begitu pun seterusnya dengan memiliki selisih yang sama. Jadi kalau dalam aritmetika selisih itu disebutkan dengan huruf B. Jadi ini adalah beda atau selisih. Kalau dalam aritmetika. Jadi berapa tabungan Arya 20 tahun ke depan? Jadi kita bisa tahu sisa. Jadi misalkan M-nya 20. Jadi kita bisa tahu N, kalau rumus aritmetika itu sendiri menentukan N sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Nah, kita sisa masukkan nilai-nya tadi. Misalkan mau tahu berapa tabungannya Arya 20 tahun ke depan, jadi misalkan U 20. Nah, A-nya tadi misalkan kita misalkan 100.000. Jadi 100.000 terus ditambah N-nya. N-nya kan tadi 20, berarti 20 kurang 1. Nah, terus bedanya bedanya adalah 200. Bedanya 200. Ini kita bisa tentukan. Jadi tanpa kita hitung, ditambah terus menggunakan rumus ini, kita langsung tahu berapa tabungan Arya 20 tahun ke depan.
Jadi kita bisa tahu, jadi 100 tambah 20 kurang 1 19 dikali 200. Nah, di sini 100 ditambah bisa dikalikan. Jadi 19 dikali 200 jadi 2 dikali 9 akan 91, 2 kali 1 23. Jadi 3800. Nah, 9 kali 28 berarti ya 3800, terus 100.000 ditambah 3800 apa? 900. Ini dalam dalam persatuan ringkasnya. Kita bisa tahu 20 tahun ke depan. Kalau misalkan contoh kalau kita menabung setiap hari 100 rupiah, hari berikutnya lagi 200 rupiah. Nah, ini kita bisa tahu berapa 20 hari ke depan. Nah, kayak gini sama halnya dalam kehidupan sehari-harinya kita. Sudah mengerti? Paham? Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Karena di sini nanti kita harus nanti Bu Guru akan memberikan tugas kelompok sebagai bahan diskusinya kalian. Dan karena di sini harus ada yang kemudian kita harus capai, jadi kalian nanti harus bisa menyajikan, bisa menemukan pola barisannya dan bisa memprediksi pola barisan aritmatika. Jadi nanti kalau misalkan saya mengingatkan kembali, masih ingat materi pembelajaran SPLDF, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi nanti kalau misalkan kita dapat persamaan terus tidak bisa dijumlah, maka kita menggunakan ini. Saya hanya sebatas mengingatkan kembali, merefresh materi kalian. Jadi SPLDUF itu misalkan ada sebuah persamaan 2A ditambah B 3A sama dengan 3 misalkan. Terus 4A dikurang B sama dengan 2. Nah, cara mengerjakannya menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, kita eliminasi. Yang mana yang bisa dieliminasi di sini, atau kalau bahasa atau yang mana bisa dimatikan atau yang bisa menghasilkan 0. Nah, B dengan D ini yang mudah, jadi bisa kita dimatikan saja. Jadi B dikurang B, maka ini akan hasilnya 0, jadi kita coret saja. 2 ditambah 4 6, jadi 6A. 3 ditambah 2 3 ditambah 2 5. Untuk menentukan nilai A itu sama dengan 5/6. Nah, ini hasilnya. Saya kembali mengingatkan, ini adalah mengingat kembali sistem persamaan linear dua variabel. Sudah bisa menentukan sistem persamaan dua variabel. Ibu berikan bukunya. Ini sebagai kalian mengamati. Jadi kalian mengamati di sini, membaca di buku matematika ini, buku pegangannya kita. Jadi di sini saya nanti akan berikan kepada kalian untuk untuk mengamati, membaca dan memahami masalah-masalah yang tertuang di dalam buku ini. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian mengalami masalah atau ada yang tidak dimengerti, nanti bisa ditanyakan sama ibu guru atau teman-teman yang lain bisa menanggapi teman-teman yang tidak tahu. Nah, jadi ibu meminta kalian nanti menuliskan masalahnya, apa masalah yang didapat dari sini atau kesulitannya kalian, yang mana yang tidak dimengerti. Jadi nanti kalian bisa mengungkapkan. Setelah Arya, mohon dibagi-bagiin kepada temannya satu buku, 2 orang ya. Nah, silakan kalian baca. Ya, bagikan kepada teman-temannya. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Sudah selesai baca bukunya? Ada masalah yang kalian
temukan di dalam atau merasa susah dalam? Tidak. Nah, jadi selanjutnya ibu akan bagi kelompok. Jadi karena ibu bagi kelompok saja ya, berpasang-pasangan, kalian bisa memisahkan diri. Kelompok 1 di sini dan kelompok 2 di sini. Arya dan Nur Aini di sini, kelompok 1. Silahkan, itu duduk. Ya, memisahkan diri. Kelompok 2, Wika Rahma dan Nur Aisyah, silahkan di situ ya, berembuk. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Ibu minta kalian menyusun rapi-rapi yang tadi LKS yang ibu berikan kepada kalian. Nah, jadi laporannya itu disusun secara rapi, secara rinci dan sistematis. Nanti ibu akan ibu nanti akan meminta kepada kalian untuk menentukan perwakilan dari kelompoknya kalian antara kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi yang kalian tadi, yang LKS lembar kerja siswa yang kalian kerjakan. Nah, sekarang kalian menuliskan secara rinci yang akan dipresentasikan, atau sudah selesai? Sudah, Bu. Presentasikan hasil karyanya. Nomor 1 jawabannya adalah 1. Nomor 2 adalah 3, 6, 4, 10. Nah, baik, tadi sekarang kelompok 2. Nomor 1 jumlah batangnya tersebut adalah 1. Nomor 2 jumlah batangnya 3. Nomor 3 jumlah batangnya 6. Nomor 4 jumlah batangnya 10. Yang mau ditanyakan dari soal yang ibu berikan? Tidak ada ya, alhamdulillah kalau sudah mengerti. Jadi kalau begitu rumus UN itu sama dengan berapa? Ada yang ingat tadi bagaimana rumusnya? UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Nah, ini rumus untuk barisan aritmetika. Nah, jadi selanjutnya ibu akan memberikan tugas tambahan untuk kalian sebagai pekerjaan rumahnya untuk PR-nya. Jadi silakan dicatat. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. Sudah selesai ditulis. LKS-nya dikumpulkan kembali dan bukunya bawa ke sini.
masing-masing. Baik, Ani sambil menulis ya. Jadi kenapa kemudian ibu memberikan tugas tambahan untuk kalian agar kalian tidak berhenti selepas dari sini. Setelah dari sini kemudian kembali ke rumah terus hanya meninggalkan begitu saja tanpa jejak. Jadi tujuannya agar kalian tetap pulang ke rumah untuk tetap mempelajari kembali, untuk mengingat kembali materi barisan aritmetika, sehingga pekan depannya ketika kita masuk kembali bisa tahu, bisa mengerti, paham, karena materi yang selanjutnya itu berkaitan dengan deret aritmetika dan ini ada kaitannya, ini akan erat sekali kaitannya, sehingga kenapa ibu harus memberikan tugas kepada kalian agar nanti di rumah bisa dimengerti, dipelajari. Nah, setelah kalian nanti mengalami kesulitan bisa kemudian tanyakan kepada ibu kembali apa yang kalian alami. Nah, jadi untuk pulang silakan kepada ketua kelas kembali menyiapkan menyiapkan teman-temannya untuk berdoa dan kita berdoa untuk pulang. Ayo ketua kelas. Ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di rumah ya. Baik. Do you want to know?